Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Timur yaitu Bang Jana. Wow, kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Rumah petak di atas rawa Kalimantan. Suara cempreng Vespa tua terdengar memecah keningan dan bergaung di kala membentur dinding-dinding gang yang sempit. Sudah menjelang tengah malam ketika Husin tiba di rumah masa kecilnya. Ia baru saja diterima bekerja sebagai security di sebuah perusahaan persero atau rekomendasi dari kakak sulungnya. Dua kakaknya sudah bekerja di perusahaan yang sama lebih dulu. Ia mendapat tawaran karena perusahaan itu sedang memerlukan security. Husin diterima menjelang di pertengahan tahun 80-an. Kemudian menikah setahun setelahnya. Husin saat ini masih tinggal bersama ibu dan kakaknya karena belum memiliki rumah sendiri. Bahkan setelah ia menikah dengan Harti istrinya. Di awal masa bekerjanya, gajinya hanya berkisar di angka Rp200.000. Tak banyak yang bisa ia lakukan, terutama karena ia masih tinggal bersama orang tuanya. Meski begitu, selalu ada permasalahan kala beberapa keluarga tinggal di bawah satu atap, mulai dari urusan keuangan yang dipakai konsumsi bersama dan masalah lain yang tak masuk logika. Keadaan semakin runyam kala Harti mengandung anak pertama mereka. Rumah lantai 2 yang tangganya curam itu menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi ibu hamil. Dan oleh karena itu, keduanya lantas ingin mengontrak dan tinggal sendiri meski tak jauh dari rumah orang tuanya. Dengan berat hati, keduanya memutuskan untuk keluar dari rumah agar lebih leluasa dan terbebas dari masalah dengan kakak-kakak Husin yang tinggal di satu atap. "Aku sudah dapat kontrakan, para ke rumah Kasuri," ucap Husin sepulangnya dari dinas. Karena itu pula Harti langsung terbangun. Seketika matanya menjadi segar. Kondisi kakak iparnya yang sesekali mengamuk karena depresi membuatnya ingin segera meninggalkan rumah mertuanya. Baginya, ini adalah saat yang tepat. Meski mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk mengisi kontrakan, mereka harus membeli kasur dan ranjang, membeli lemari pakaian, belum lagi isi dapur dan lain sebagainya. "Masa? Iyakah?" tanya Harti sambil berbinar karena mendapat kabar yang selama ini ia tunggu. Keduanya berbincang sejenak sembari menata rencana pasal kepindahan mereka. Beberapa waktu keduanya berbincang sambil berbisik karena mereka hanya berbatasan dinding dengan kamar sebelah. Meski begitu, Husin merasa bersalah karena calon bayi mereka harus disembunyikan karena hari perkiraan lahirnya belum lewat masa percobaan. Nantinya, anak pertama mereka tak akan bisa masuk tunjangan kantor tempatnya bekerja. Keduanya bercengkrama sejenak, kemudian terlelap dalam tidur. Hari yang ditunggu tiba. Keduanya membawa barang dan surat-surat penting menuju semua kontrakan petak sederhana yang sebenarnya tak layak bagi mereka yang akan memiliki bayi. Sebelum benar-benar pindah, mereka sudah mulai mengisi rumah kontrakan itu dengan barang-barang dasar. Lantai kayu mereka lapisi karpet plastik. Kompor hok bersumbu beserta wajan dan panci sudah bertengger di dapur kecil. Tak lupa, Husin membeli lemari yang bisa mereka jadikan pembatas antara ruang tamu dan kamar yang tak bersekat.
Hal yang membuat tidak nyaman adalah kondisi kamar mandi yang berada di luar rumah dan itu adalah toilet bersama dengan para tetangga. Kontrakan kayu berjajar tiga itu berbentuk rumah panggung dengan rawa di bawahnya. Di depan rumah tumbuh liar tanaman pandan, lingkungan yang padat namun berbanding terbalik kala selepas isya. Arti merasa lebih tenang, terutama lingkungan yang lebih tenang jika dibandingkan rumah mertuanya. Ia sudah terlalu lelah dengan segala keanehan yang selalu terjadi, omelan-omelan tak jelas dari kakak iparnya yang depresi, juga penampakan aneh yang kerap muncul di lantai dua rumah mertuanya. Sudah beberapa kali ia protes dan menceritakan tentang kejadian itu pada Husin, mengingat kehamilannya yang rentan. Dan oleh karena itu, Husin mempercepat kepindahan mereka bahkan kala keuangan yang ia miliki begitu tipis. Keduanya duduk bersama di lantai beralas karpet plastik. Beberapa tetangga bertamu untuk sekedar berkenalan dan bertegur sapa. Lingkungan yang rapat dan guyup membuat mereka merasa nyaman dalam waktu singkat. Di seberang kontrakan mereka terdapat tanah kosong yang ditumbuhi kangkung dan pandan. Di antara kontrakan dan tanah kosong itu terdapat jalan akses yang hanya dilewati dua motor yang berpapasan. Peluh belum sepenuhnya mengering saat mereka berdua bercengkrama sembari memandangi keadaan kontrakan baru mereka. Memang tak lebih baik daripada rumah orang tua Husin. Dinding yang catnya berantakan, beberapa tambalan plywood yang menutup lubang. Untungnya mereka bisa menutupi itu dengan ranjang dan lemari hingga tak terlihat orang lain. Kali ini, Harti tidak memasak. Mereka memilih untuk membeli makanan di depan gang yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Samarinda di akhir 80-an memang begitu asri dan sejuk, tak banyak kendaraan, bahkan mereka yang di jalan rata-rata tidak mengenakan helm. Keduanya berhenti di sebuah warteg dan membeli 2 bungkus nasi. Keduanya lantas segera kembali ke hunian baru mereka agar lebih terbiasa. Meski keadaannya tak senyaman rumah yang sama, namun tetap saja keduanya harus menyamankan diri. Sudah 4 hari, keduanya mulai terbiasa dengan lingkungan baru yang berbanding terbalik dengan sebelumnya, ramai dan guyup ketika terang, namun akan sunyi selepas isya. Suara katak yang bersembunyi di bawah daun-daun kangkung yang tumbuh, tak kalah suara jangkrik bersahutan memecah keheningan malam yang temaram disinari lampu bolam berwarna kuning dengan watt yang kecil. Artis sendirian. Husin masih belum pulang dari dinas jaganya yang berakhir di jam 11 malam. Ketika mendapat giliran sore, Husin akan sampai rumah menjelang tengah malam. Harti masih menunggu sendiri sembari menyulam untuk mengisi waktu ditemani segelas teh hangat. Sesekali terdengar gesekan sandal dengan lantai semen dari bagian belakang rumah. Harti hanya berpikiran bahwa itu adalah tetangga yang berkegiatan di kamar mandi. Hanya saja, suara langkah itu tak disusul dengan suara pintu kamar mandi yang terbuka atau tertutup. Harti menafikan itu. Ia sama sekali tak merasa takut saat ini. Entah nanti. Tiba-tiba saja, suara cempreng Vespa tua memecah keheningan malam di gang yang sempit. Husin sempat merasa risih karena sepeda motornya yang terlampau nyaring. Namun di era 80-an, Vespa memang menjadi motor yang paling digemari. Husin melambat saat melihat deretan rumah kontrakan petak mereka yang berada tepat di tikungan. Pintu pertama dihuni oleh keluarga polisi, pintu kedua dihuni oleh keluarga karyawan perusahaan kayu, dan pintu ketiga dihuni oleh Husin dan Harti. Ia berbelok pelan, kemudian meniti jembatan kayu menuju teras yang hanya bisa diparkirkan satu motor. Sejauh ini tak ada yang berarti. Tak ada teror perempuan berwajah jelek yang kerap menyapa di mimpinya. Tak ada pula yang mencoba menyentuh perut hamilnya pun dengan suara gaduh kakak ipar yang depresinya tengah kambuh. Harti merasa bahagia. Namun apa yang ada di kontrakan itu belum menyapa sebagai perkenalan. Belum untuk saat ini. Pagi tiba. Jalanan di gang terasa ramai karena banyak anak sekolah yang berjalan kaki dan bersepeda.
Lagu daerah terdengar mengalun kala petugas pengangkut sampah melintas tepat di ujung blok. Seorang tetangga sudah bersiap membuka kios untuk berjualan kue. Husin baru saja bangun dan langsung mencuci wajahnya. Setiap hari, ia mengajak Harti untuk berjalan-jalan dan bercengkrama dengan para tetangga. Dan hari ini, Husin akan dinas sore, yang berarti ia akan meninggalkan Harti seorang diri hingga menjelang tengah malam. Sudah berapa bulan? Bebawaan kada. Bahaya mun kada bebawaan. Kena ada kuyang. Sudah berapa bulan hamilnya? Ada bawa sesuatu tidak? Bahaya kalau tidak bawa sesuatu. Nanti ada kuyang. Tanya seorang tetangga yang sedang mengelap meja jualannya. Ada Mbok Joy. Ini ada bawa bulu landak sama silet. Jawab Harti yang perutnya mulai nampak membesar sambil menepuk kantong kecil di dasternya menunjukkan bahwa ia sudah membawa sesuatu. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau di Kalimantan ada sesosok makhluk berbahaya yang bernama kuyang, semua wanita yang sedang hamil pasti akan diperingatkan perihal cerita ini. Sementara itu, suasana pagi yang berembun terasa ramai dengan hiruk pikuk, namun gang berubah 180 derajat menjadi sepi. Kala malam bahkan terlampau sepi. Selesai berjalan-jalan dan berbelanja, Harti dan Husin kembali pulang. Matahari mulai meninggi, jalanan di gang berangsur normal karena tak ada lagi hiruk pikuk anak sekolah yang berlalu lalang. Keduanya sempat ke pasar untuk membeli tahu dan tempe yang akan dimakan hingga 2 hari esok. Tak ketinggalan berbagai sayur sebagai pelengkap makan siang mereka. Ia juga harus memasak dan membawakan bekal untuk Husin yang akan berangkat kerja sore hari ini. Keduanya berbelok dari jalan utama gang menuju rumah kontrakan mereka yang berada di sudut. Embun yang 1 jam lalu masih membasahi punggung dedaunan kini sudah mulai mengering terpapar matahari yang sudah mulai meninggi. Mereka berhenti sejenak tepat di depan rumah memandang tanaman pandan yang siap digunakan kapan saja mereka butuhkan. Kemudian melangkah memasuki rumah. Harti merasa kantung kemihnya begitu penuh, perutnya pun terasa sakit. Ia berjalan pelan sambil memegangi perutnya yang kian membesar. Perlahan ia melangkah turun karena bagian belakang rumah mereka lebih rendah dari tinggi lantai rumah. Sebelah kanannya, pintu kamar mandi tertutup. Harti mendekat. Perlahan ia dorong pintu kayu itu hingga terbuka, namun di dalam ternyata ada orang lain. Maaf, ucap Harti, kemudian kembali menutup pintu karena di dalam ada orang lain yang mungkin saja sedang membuang hajat. Ia terpaksa duduk di ambang pintu sembari menunggu orang yang lebih dulu berada di kamar mandi itu. Lebih dari 10 menit ia duduk menunggu di ambang pintu dapur, namun tak ada tanda-tanda di dalam kamar mandi ada yang sedang berkegiatan. Harti pun memutuskan untuk berdiri dan mengetuk pintu kamar mandi. Namun ketika ia mencoba mengetuk, ternyata pintu itu tetap tidak terkunci. Harti terkejut kala ia mendapati kamar mandi yang kosong tanpa penghuni. Sedari tadi ia menunggu dan tak ada yang lewat. Seketika bulu kuduknya meremang, namun segera ia nafikan karena hajatnya yang sudah tak dapat lagi ia tahan. Mungkin barusan itu penunggu rumah, pikirnya sambil menunaikan hajat. Berselang 15 menit, Harti keluar dari kamar mandi dan kembali memasuki rumah lewat pintu belakang. Sudah menjelang senja. Tak baik baginya jika masih berkegiatan di luar. Steker listrik tua berwarna hitam dinaikkan tuasnya. Lampu bolam kuning menyala menerangi rumah meski tak seterang rumah orang lain. Azan terdengar bersahutan dari masjid dan surau terdekat, menjadi tanda peralihan waktu. Malam gelap sebentar lagi menggantikan terang, membuat lingkungan yang tadinya ramai menjadi sepi. Hanya mereka yang hendak ke masjid yang berlalu lalang. Semua akan kembali ke rumah selepas isya. Harti menonton drama Jepang berjudul Oshin sembari mengisi waktunya. Kain sulam berada di pangkuannya beserta benang berbagai warna yang tersusun bertumpuk di samping pahanya. Sejauh ini tak banyak yang bisa ia lakukan selain mengisi waktu sembari menunggu Husin pulang. Siaran berita malam memotong drama yang sedang ia saksikan. Hari ini adalah hari Kamis, yang berarti ia sudah memasuki malam Jumat.
Satu tayangan yang pasti muncul di layar televisi hitam putih tua di depannya adalah Friday the 13th. Kondisi di luar rumah sudah sepi, tak ada kendaraan tetangga yang melintas. Isya sudah lewat, yang berarti seluruh tetangga sedang beristirahat dan berkegiatan di dalam rumah. Menjelang pukul 10, suara terdengar lirih di depan pintu. Suara perempuan terisak terdengar lirih di buka pintu. Harti terkesiap, ia mendengarkan dengan seksama. Kegiatan menjulamnya dihentikan demi menajamkan pendengarannya. Ia tak berani membuka pintu. Ia terlalu khawatir dengan apa yang akan ia temui nantinya. Harti hanya bisa berdoa sembari memegang kantong dasternya yang berisi bulu landak, gunting kecil dan silet yang terbungkus kain. Udara mendadak terasa pengap dan juga panas. Keringat mulai mengucur membasahi dahinya. Satu yang ada di kepalanya adalah sosok Kuyang yang sering dibicarakan. Sejenak tangis lirih itu mereda, namun suara kain yang terkepak ditiup angin terdengar mengitari rumah dari bagian samping menuju area belakang. Kemudian terdengar langkah di atap seng yang tak berplafon. Harti menatap sekitar, mengikuti bunyi yang terdengar. Keringat sebesar biji jagung menghiasi dahinya. Ia memang terbiasa dengan cerita mistis. Bahkan Harti cukup sensitif. Namun dengan keadaan yang sedang hamil, tentunya ia menjadi lebih harum. Tak jarang ia diperingatkan soal Kuyang. Namun yang ia hadapi justru hal yang belum ia tahu apa. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang menuju halaman. Brak! Suara nyaring terdengar di halaman rumah yang berlantai kayu. Suara serupa hentakan dari benda yang jatuh dari ketinggian disusul lirih tangis yang tadi sempat menghilang. Harti berusaha bangun, kemudian meringkuk di kasurnya. Buku Yasin yang tergeletak di samping bantalnya ia buka dan mulai dibaca. Meski tidak dihiasi tajwid yang benar, setidaknya itu bisa sedikit menenangkannya. Kain sulam beserta tumpukan benang ia tinggalkan berhamburan di depan televisi. Semakin ia merasa ketakutan, suara tangisan itu perlahan berubah menjadi kikik tawa yang menakutkan. Tak banyak yang bisa Harti lakukan selain berdoa dan menatap detak jarum yang terus saja berputar mendekati tengah malam. Ia berharap suara cempreng Vespa milik suaminya segera terdengar. Tang 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 tang. Suara Vespa terdengar dari kejauhan memecah keningan malam yang mencekam. Sekejap rasa takut Harti menjadi luruh, berganti rasa senang dan tenang. Ia masih belum bergerak hingga suara itu mendekat dan berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Harti langsung bergerak cepat saat menyadari yang datang itu adalah Husin. Ia melangkah cepat menuju pintu yang dibaliknya terdengar suara Husin yang tengah memarkirkan sepeda motornya. Pintu yang berkunci grendel ia buka sembari menyongsong suaminya. "Pak, di situ tadi ada suara orang menangis, terus tertawa," ucapnya panik sambil menunjuk ke arah sudut rumah yang bagian depannya ditumbuhi tanaman pandan. Melihat istrinya yang ketakutan, Husin berlari ke dalam rumah, mengambil parang dan menelisik hingga ke samping rumah. Husin memang tak takut dengan hantu. Ia hanya khawatir jika ada orang iseng yang sengaja menjahili dan berniat jahat pada mereka. Setelah beberapa saat, ia berjalan cepat, memperhatikan keadaan sambil menggenggam parang. Ia kembali ke rumah sembari menuntun istrinya kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam ini, Harti terselamatkan, namun entah esok atau lusa. Waktu terasa berkerut. Kala Harti menyadari bahwa kandungannya sudah mendekati 8 bulan, perut buncitnya seringkali menjadi perhatian orang-orang yang melihat. Ditambah Husin yang berkulit gelap terlihat sangat kontras dengan Harti yang berkulit putih. Setiap pagi mereka menyempatkan berjalan-jalan sejenak sebelum matahari benar-benar meninggi. Tetangga begitu guyup, sesekali mereka mengantarkan makanan atau sekedar sayur. Semakin ia mengenal tetangga, semakin ia paham dengan tradisi dan kebiasaan sekitar. Oleh karena itu pula, semakin sering ia diperingatkan perihal kehamilannya. Sudah banyak cerita, kandungan seseorang bisa menghilang tiba-tiba atau justru disambangi kuyang yang menjadi legenda.
Harti masih menyimpan pengalaman yang ia alami sendiri. Ia tak bercerita sedikit pun. Selain tak nyaman, ia juga dilarang oleh Husin karena takut dengan reaksi dan kisah yang akan mereka dengar. Bagi Husin, ia pribadi tak peduli dengan cerita seram. Ia hanya khawatir dengan mental Harti yang tengah mengandung anak pertama mereka. Harti sedang berbincang dengan tetangganya sembari meminum teh hangat dan makan donat gula. Karena terlalu asyiknya, Harti tak memperhatikan siapapun yang melintas, baik mengendarai motor, sepeda, maupun berjalan kaki. Seorang perempuan berjalan santai, mengenakan selendang yang menutupi leher dan baunya. Wanita itu menatap tajam pada Harti yang membelakangi jalan, perut yang buncit terlihat jelas dari kejauhan. Wanita itu bahkan menoleh kala melintas sembari menjilat bibir dan menghirup nafas dalam. Wanginya, gumamnya pelan sembari menjilat bibirnya sendiri. Ingin sekali, ia langsung mendekap dan membaui tubuh Harti yang wangi itu. Namun ia tahu bahwa Harti tidak mungkin nongkrong tanpa membawa sesuatu. Ia bisa merasakan adanya benda tajam di antara mereka, pisau di meja, juga silet, gunting, dan bulu landak yang ada di kantong daster Harti. Itu semua bisa melindungi Harti kala sedang berada di luar, namun tidak jika di dalam rumah. Gimana? Betah berdiam di sini? Tanya Mbok Joy yang merupakan pemilik warung. Betah, nyaman-nyaman aja, jawab Harti seperlunya. Oh, bagus kalau begitu. Soalnya rumah situ sempat kosong lama, ucap Mbok Joy yang seperti memancing untuk membicarakan sesuatu. Nyaman kok, Mbok? Ya, Harti memang tak ingin terpancing dengan maksud dari Mbok Joy yang mengarah ke cerita mistis. Dengan pengalaman yang baru ia alami, tentu saja ia langsung paham menghindari pembicaraan yang nantinya akan membuatnya semakin khawatir. Harti berpamitan dan kembali ke rumah. Ia melanjutkan kegiatannya menyulam sembari mendengarkan radio. Pintu belakang ia biarkan terbuka agar ia tak perlu menyalakan lampu. Husin sudah berangkat dinas sore dan akan kembali nanti malam. Ada rasa khawatir, namun ia harus bisa terus berani. Suara langkah terdengar dari arah belakang, suara lantai yang bergesekan dengan sandal jepit. Harti menganggap itu adalah tetangga yang hendak menuju atau dari kamar mandi. Harti mendengarkan sejenak, sesekali matanya melirik ke arah pintu dan menunggu ada yang lewat. Nafasnya tiba-tiba berhenti, keningnya berkerut, degup jantungnya mengencang. Sosok wanita tua yang beberapa hari lalu ia temui kembali melintas dan sempat menyungikan senyum padanya. Harti terdiam, ia tak bisa bergerak. Mata wanita tua itu terlihat hitam sepenuhnya tanpa ada bagian yang putih. Hal itu membuat Harti terpaku tanpa bisa bergerak. Nafasnya terasa berhenti. Ia kembali bisa bernafas saat sosok wanita itu menghilang melintas menuju kamar mandi. Di satu sisi, Harti menyimpan rasa penasaran. Di sisi lainnya, ia merasa adrenalinnya memuncak karena rasa takut. Perasaan takut itu semakin besar kala ingatan tentang malam sebelumnya kembali. Dalam hatinya ia bertanya, apakah itu adalah sosok yang sempat menghantuinya kala malam? Berdasar postur dan penampilan, bisa jadi itulah yang malam-malam lalu meneror dirinya. Brak, brak, brak. Dengan cepat, Harti bangun dari duduknya dan melangkah menuju pintu belakang. Ia sempat melongokkan wajah melewati ambang dan menoleh ke arah kamar mandi. Ada pergerakan pintu yang menutup di sana. Ia langsung menarik kepalanya dan menutup pintu dapur lalu mengunci. Ia tidak ingin mendapati sosok wanita tua itu berdiri di pintu dan menatapnya. Hari masih sore, bahkan belum senja, tapi ketakutan itu sudah muncul, bahkan lebih cepat dari apa yang ia duga. Secepat mungkin ia menyambar saklar lampu di dinding, lampu dapur, lampu kamar, dan lampu tambahan di ruang tamu dinyalakan agar lebih terang. Televisi hitam putih dinyalakan agar ada suara yang bisa menemaninya. Beruntung serial drama Osin tayang dan menemaninya, melupakan sosok wanita tua yang tadi sempat melintas dan menatap matanya.
Sejenak tenggorokannya terasa tercekat. Rasa haus tiba-tiba menyergapnya. Ingin sekali ia menuju dapur demi mengambil segelas air putih, namun suara gesekan sandal dan lantai semen masih saja terdengar. Masalahnya, suara itu tak kunjung menghilang. Hingga lebih dari 5 menit suara gesekan sandal itu perlahan semakin kecil hingga tak terdengar lagi. Harti menghela nafasnya, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil air putih dari ceret aluminium. Air putih itu dengan cepat membasuh dan membasahi tenggorokannya. Sekejap dahaga dan rasa tercekat di lehernya terasa lega. Tak terasa, suara Tarhim terdengar sebagai penanda senja akan segera tiba. Ia sempat membuka pintu depan dan melihat langit yang mulai menguning dan meredup. Harti bahkan tak tahu berapa lama ia mematung karena ketakutan. Ketika rasa cekat itu hilang, keringat mengalir sebagai pelepasan dari apa yang ia rasakan. Rasanya begitu segar, disusul dengan helaan nafas panjang yang menjadi tanda lega. Hanya saja kelegaan itu masih tak sepenuhnya bisa dibebas lepaskan. Ada keterikatan, ada kekhawatiran lanjutan yang masih menjadi momok dalam benak dan hatinya. Rasa khawatir itu semakin memuncak kala kedua gendang telinganya diketuk suara azan yang berkumandang bersautan dari surau dan masjid terdekat. Harti faham, dalam kesendiriannya, ia tak sepenuhnya sendiri. Sesuatu yang lebih dulu berdiam di kontrakan sedang mengawasinya dari sudut-sudut tanpa terlihat dalam batas dimensi yang memisahkan dua dunia. Televisi menyala tanpa ditonton. Harti tertidur setelah memanaskan nasi dan sayur untuk nanti bisa dimakan oleh Husin sepulang kerja. Matanya terasa lelah dan mengantuk. Ketika melanjutkan sulamannya, ia duduk tertidur sembari memangku kain berikut benang dengan jarum tumbul. Nafasnya terhembus teratur. Dengkurannya terdengar samar karena tenggorokannya seperti terlipat karena kepalanya menunduk. Tak ada yang tergambar dalam mimpinya. Semuanya terasa gelap dan juga samar, namun ia bisa merasakan ada rasa geli di pinggang dan betisnya. Hitam yang menyelimuti tidurnya yang tenang mendadak berubah warna, menampakkan gambaran-gambaran berupa mimpi yang perlahan terasa semakin jelas. Dalam tidurnya, Harti duduk di teras kontrakannya sembari memandang lahan kosong di seberang jalan kecil. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat jelas dedaunan pandan dan keladi yang mengangguk-angguk tertiup angin melindungi katak yang tengah berendam di bawahnya. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dengan rambut putih digelung menghampiri lalu duduk di sampingnya. Tak ada rasa takut, ia hanya merasa itu adalah orang tua yang tertarik untuk mengenalnya. Wanita tua itu memegang perut dan mengelus betis Harti yang menggantung. Sudah besar, anaknya ganteng, ucapnya lirih sambil tertawa ringkih. Dalam mimpinya yang berselimut ketidaksadaran yang penuh, kesadarannya perlahan muncul dan mengambil alih. Ia menyadari ketika menatap wajah wanita tua itu dan langsung teringat. Dialah wanita yang waktu itu sempat ia lihat di kamar mandi. Dia pula yang barusan bertatapan dengannya saat sore. Harti mendorong wanita itu kuat hingga terjerembab dengan punggung menghantam lantai kayu. Wanita itu tertawa, terkikik nyaring, menampakkan giginya yang menghitam. Dengan wajah yang perlahan berubah, Harti berusaha menarik kakinya yang tergantung lalu mundur. Ia berusaha untuk menjejakkan kaki dan berdiri agar bisa lari memasuki rumah. Dengan cepat, Harti berlari dan mendapati dirinya yang tengah tertidur bersandar di kasur sambil memangku kain. Ia terkejut. Bagaimana mungkin bisa ia melihat tubuhnya sendiri? Ia lalu menoleh ke arah pintu yang terbuka. Cahaya merah dengan kabut di luar menghasilkan bendar. Ketika Harti menyentuh tubuhnya sendiri yang tengah tertidur bersandar, tiba-tiba saja ia seperti terhisap dan mendadak terbangun dari tidurnya. Namun, apa yang ia alami di mimpi tak sepenuhnya menghilang di depannya. Apa yang muncul di dalam mimpinya justru semakin nampak. Matanya yang terbuka tak sepenuhnya menangkap terang cahaya lampu. Pandangannya terhalang oleh sesuatu. Apa yang ia nampak di depannya bukan lemari tempat menghadap,
pandangannya ditutupi wajah sesosok wanita yang sempat ia lihat sore tadi juga yang mampir ke mimpinya, namun dalam kondisi yang lebih menyeramkan. Nampaklah wajah menyeramkan itu sesosok wanita tua dengan rambut panjang tipis beruban, wajahnya yang keriput terlihat turun hingga kelopak mata bawahnya tak lagi berada di posisi seharusnya. Bola matanya yang keseluruhannya hitam nampak bulatan besar. Sosok wanita tua itu terkikik, tertawa melengking sambil menggelitiki perut dan betis Harti yang terbuka. Kain daster yang ia kenakan tak mampu melindunginya dari gesekan kuku yang terasa di pinggang dan perut buncitnya. Harti ingin sekali berteriak, namun lidahnya terasa keluh. Kuku panjang, tajam, dan menghitam sempat nampak ketika Harti melirik sekilas. Kikik tawa itu terasa begitu nyaring dan bergema di dalam rongga kepalanya. Rasanya pekak dan membuat rasa khawatir begitu cepat tersulut. Di satu sisi ia khawatir kejadian ini akan berdampak pada kandungannya. Selain mempengaruhi mental dan kandungan, ia takut calon jabang bayinya tiba-tiba menghilang karena ia tak tahu yang nampak di depannya adalah makhluk gaib atau justru manusia yang menganut ilmu tertentu. Harti meronta, kakinya menendang ke segala arah, namun sentuhan yang ia rasa sama sekali tidak berkurang. Semakin lama semakin terasa hingga ke sendi-sendi tulang. Rasanya begitu ngilu karena tajamnya kuku yang tadinya hanya menggelitik hingga perlahan terasa menjengkram. Kulitnya terasa sakit dan ngilu. Kala tajamnya kuku berwarna hitam itu terasa mulai menembus, ia tak bisa terus terpaku. Sesegera mungkin ia harus bisa membebaskan dirinya dari belenggu dan kekakuan yang membekukan tubuhnya. Namun seberapa besar tenaga dan usahanya, matanya masih tetap terus terbuka tanpa bisa memejam. Kaki dan tangannya yang meronta belum kunjung terbebas sepenuhnya untuk bisa bangkit dan berlari ke ambang pintu. Dalam hatinya, Harti berdoa sekuat tenaga. Tangannya yang sedari tadi mencoba menghalau cengkraman, beruntung ia bisa menjangkau kantong dasternya yang berisi benda-benda tajam dan bulu landak. Ia rogohkan jemarinya dan menarik satu sisi ujung kain yang membungkus benda-benda itu hingga isinya berserakan di kasut. Dengan cepat ia meraih bulu landak. Ia genggam dan berusaha ia tusukkan ketika ujung runcing bulu landak berwarna putih dan hitam itu menyentuh kulit keriput yang seram. Sosok itu mendadak mengabur dan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan perlahan memudar membaur dengan udara yang kosong. Untuk dia hilang, ucapnya sambil terus memegang bulu landak dan mengatur nafasnya yang tak beraturan. Harti bergerak perlahan sambil menatap sekitar, khawatir sosok yang tadi mengganggunya tak sepenuhnya hilang atau bahkan hanya berpindah tempat. Ia bercelingak-celinguk sembari menelisik sekitar. Degup jantungnya masih belum sepenuhnya normal. Ia menatap jarum jam yang sedari tadi berdetak. Waktu terasa bergulir begitu lambat, rasanya merentang begitu lebar hingga tak cepat dilalui. Kakinya melangkah pelan. Lantai kayu itu terasa bergetar setiap kali tapaknya menyentuh lantai, ditambah dengan langkahnya yang ragu karena tungkai-tungkainya yang gemetar. Dia melirik sekilas jam yang berdetak, baru menunjukkan pukul 10 malam. Masih ada 1,5 jam yang harus ia lewati sendirian. Ingin rasanya ia melangkahkan kaki keluar rumah dan mengungsi ke rumah tetangga sebelah, namun ketakutannya justru menghalangi. Sepertinya aku harus mengungsi, pikirnya. Ia memantapkan tekad memunguti benda-benda tajam yang tadi sempat berserakan di atas ranjang, namun bulu landak itu masih tetap ia genggam kuat-kuat. Kandungannya yang membesar dan semakin berat membuat pergerakannya kian terbatas. Ia bisa bergerak begitu cepat dan leluasa, namun takut terjadi guncangan pada janinnya. Perlahan tapi pasti ia menuju pintu yang terkunci. Besi grendel yang mengunci pintunya dibuka, namun apa yang ia takutkan justru benar-benar terjadi. Kala pintu itu perlahan terbuka, tawa melengking terdengar nyaring. Di depan pintunya sudah berdiri wanita tua yang tadi sempat mengganggunya. Wajahnya yang berkerut keriput dan turun dari tempatnya memberikan pemandangan yang sama sekali tidak menyenangkan.
Harti terdiam membeku sekilas, kemudian memundurkan langkahnya hingga hampir terjatuh. Namun semakin ia mundur dan nyalinya surut, wanita tua itu semakin maju dan berjingkat pelan sembari mengayunkan tangan-tangan dan jemari cekingnya yang berkuku hitam panjang. Semakin lama, sosok itu semakin terlihat jauh lebih menyeramkan karena akhirnya Harti bisa melihat keseluruhan penampakannya. Tangan yang ceking memanjang, kala terayun mengerikan hingga ke lututnya. Lengan panjang itu berayun sembari melentikan jemari ceking layaknya seorang penari. Bukannya terlihat indah dan anggun, namun justru semakin menyeramkan. Tawa itu semakin nyaring memenuhi udara yang seharusnya terdengar hingga kontrakan sebelah yang bersekat kayu. Namun aneh, tak ada seorang pun yang merespons, padahal tak ada plafon yang membatasi bagian atap. Harti semakin ketakutan. Ia berjalan mundur tanpa melihat sekeliling hingga naas menyapanya. Kakinya salah berpijak hingga ia terjerembab jatuh dengan pantat menghantam lantai. Bruk! Harti mengadu dan berteriak. Darah mulai mengalir dari bagian bawah tubuhnya hingga membasahi lantai. Dia takut kandungannya akan berdampak. Melihat darah yang mulai menggenang, sosok wanita tua berambut putih tipis yang diurai itu menyeringai lebar. Giginya yang hitam terlihat begitu kontras dengan wajah keriputnya yang longsor dan pucat pasi. Senyum dari bibirnya menggantung melebar hingga melewati pipi dan mendekati dua cuping telinga. Gusinya menghitam dengan noda merah pekat, terlihat mengkilap di terpa cahaya kuning bola berwat rendah. Ia mendudukkan badan, menjulurkan lidahnya yang panjang. Harti berusaha menendang-nendang lantai sambil mundur karena wanita tua itu berusaha mendekati darah yang menggenang di bawah pantatnya. Tolong! Harti berteriak sekencang-kencangnya. Air mata mengalir berderai karena ketakutan dan putus asa. Apalagi ketika lidah panjang penuh liur yang menetes itu mulai menyentuh genangan darah yang ada di lantai. Kengerian begitu terasa mengisi ruangan yang tak berkipas angin. Rasanya begitu panas. Sementara itu Harti masih terus berteriak-teriak meminta pertolongan. Duk, duk, duk. Duduk, pintu depan digedor oleh tetangga dengan suara riuh yang mengiringi kedatangan mereka. Mbak Harti, Mbak Harti, panggilan bernada keras diselingi gedoran di pintu. Namun Harti tak kunjung membukakan dan terus saja berteriak meminta tolong. Brak! Pintu yang terkunci itu akhirnya terpaksa didobrak. Tak ada sesuatu apapun selain Harti yang terkapar lemas bersimbah darah dari celah kedua kakinya. Terlihat bekas darah yang menggenang di lantai. Para wanita yang ikut mendatangi rumah Harti akhirnya membopong tubuh wanita itu keluar dan menuju rumah tetangga terdekat. Harti dirawat. Seseorang yang memanggilkan bidan terdekat untuk bisa memeriksa kandungan Harti. Berselang 30 menit, Husin tiba di rumah dengan suara Vespa cemprengnya. Ia terkejut karena pintu rumahnya terbuka lebar dengan beberapa orang yang duduk berjaga. Loh, ada apa ini? Ada apa? Tanya Husin setelah ia menstandarkan Vespanya. Berarti sekarang di sebelah lagi diperiksa bidan, jawab seorang bapak-bapak berkumis baplang. Husin langsung mendatangi rumah tetangga untuk memastikan kondisi istrinya yang sedang masuk trimester ketiga. Wajahnya terlihat begitu khawatir, ditambah kondisinya yang lelah selepas bekerja. Harti menangis karena ia terlalu takut sesuatu yang buruk terjadi pada kandungannya. Husin memeluk erat tubuh Harti yang lemah dan pucat. Beruntung tak ada hal fatal yang terjadi pada kandungannya. Ia masih bisa mempertahankan kandungan itu hingga waktunya tiba beberapa bulan lagi. Ia dibiarkan menginap malam ini di rumah tetangganya sembari Husin membersihkan bekas darah yang sempat menggenang tadi. Malam ini ia akan tinggal sendirian. Ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Harti dan Husin berada di atas kapal Tidar yang menuju Kabupaten Kujang, Jawa Timur, menuju Desa Lapengan tempat Harti berasal. Ya, Harti memutuskan untuk menetap sementara waktu hingga melahirkan dan anaknya bisa disapi. Nantinya Husin akan kembali ke Samarinda seminggu kemudian karena tak bisa cuti lama-lama.
Harti menunggu hari kelahiran anak pertamanya. Sementara Husin sudah kembali ke Samarinda karena masa cutinya yang terbatas. Ia terpaksa tidak bisa menemani dan menyaksikan kelahiran anak pertama mereka. Anak lelaki itu lahir dengan wajah mirip Harti. Kehadirannya disambut gegap gempita oleh Harti dan keluarga beserta para tetangga. Kabar gembira ini juga disambut oleh Husin dan keluarganya setelah mendapat kiriman telegram. Pada akhirnya Husin dan Harti pindah dari rumah kontrakan itu terlepas Harti kembali. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bang Jana. Oh, ini kisahnya berlatar belakang tahun 80-an ya teman-teman ya. Jadi saya suka banget nih apa namanya, di situ ada film Osin. Jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah ngerasain ya. Kalau saya tuh waktu itu masih kecil tuh pas film Osin tuh, film Jepang Osin. Jadi kayak apa namanya, kembali lagi ke masa lalu nih. Pinter banget ya Bang Jana ya. Dan memang juga motor Vespa di tahun itu lagi keren-kerennya teman-teman ya, dan sekarang justru makin keren nih sekarang nih. Jadi Vespa tua makin sekarang nih, Vespa tahun 80-an sekarang ini lagi dikejar-kejar banget dan harganya tinggi ya, karena anak-anak muda sekarang suka kembali lagi dengan motor-motor tua. Dan kita kembali ke kisahnya. Ini serem banget ya. Jadi bagaimana penghuni kontrakan itu memang di Kalimantan itu sebenarnya nggak di Kalimantan aja sih, di Pulau Jawa juga sama. Ada beberapa barang yang dipakai ibu hamil, biasanya itu peniti dan bungkusan. Tapi saya nggak tahu juga di dalamnya apa sih. Kalau di Kalimantan ini kan rata-rata ada duri landak, ada silet atau benda tajam lainnya, sebenarnya sebagai bentuk simbol perlindungan. Dan sosok yang mengejar itu adalah, kalau menurut saya itu kuyang ya, karena di sebelumnya pakai selendang di leher tuh, sosok kuyang yang mana memang mengincar darah daripada ibu hamil. Serem banget. Dan alhamdulillah berkat keberaniannya dan juga tetangganya juga alhamdulillah sigap tuh. Entah kalau misalkan tetangganya nggak datang, nggak selesai juga tuh. Alhamdulillah ibu dan bayinya selamat hingga sampai dengan lahir, dan akhirnya untuk sementara waktu apa namanya, pindah dulu ya ke Jawa sampai dengan melahirkan, baru nanti kembali lagi. Luar biasa sekali Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa ini. Bagaimana benar-benar kita kayak flashback ke tahun 80-an ya. Rumah petakan atau kontrakannya juga bentuknya panggung, di bawahnya rawa. Kayaknya dapat badak banget, keren-keren. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe ya, sekali lagi bisa diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, kisah pribadi diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan kirimannya bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara atau voice note, bebas. Senyamannya teman-teman aja bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.